Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NIM 101200076 dari Prodi S1 Farmasi. Tugas Praktikum Anfisman Mata. Mata adalah organ penglihatan. Mata mendeteksi cahaya dan mengubah menjadi impuls elektrokimia pada sel saraf. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar yang berfungsi sebagai jendela jalan masuknya cahaya dalam mata. Yang kedua adalah bilik mata depan. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea atau di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Yang ketiga adalah sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata Anda atau sepanjang jalan di sekitar, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Yang keempat adalah iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Yang kelima adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina Anda. Lensa ini memberikan 2-35% kekuatan fokus mata Anda. Yang keenam, koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Yang ketujuh adalah badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata, vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam, bagian belakang anatomi mata. Seiringnya waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik atau menyerupai kabel televisi Anda ke otak, yang akhirnya menafsirkan sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Yang kesembilan adalah makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata Anda. Yang terakhir adalah kelopak mata.
Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea Anda dari paparan benda-benda asing, seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Di beberapa bagian mata seseorang juga terdapat rabun dekat dan rabun jauh. Rabun dekat adalah ketika kita melihat objek yang dekat, maka akan terlihat buram. Sedangkan rabun jauh adalah kebalikan dari rabun dekat. Bisa melihat objek dekat tetapi buram ketika melihat pada objek yang jauh. Pada bagian mata juga terdapat bintik buta. Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Fungsi saraf mata adalah meneruskan rangsangan bagian dari retina menuju ke otak. Cara benda terlihat oleh mata bermula dari benda yang di depan mata memantulkan cahaya. Sekian dari saya, terima kasih.